Seperti yang kita ketahui bahwa dalam PC desktop ada dua jenis. Yang pertama, PC build up, yang kedua adalah PC rakitan. Nah, sebenarnya apa aja sih kekurangan dan kelebihannya? Karena memang nih, secara kasat mata itu terlihat sama. Yuk kita bahas pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Rizky di sini. Nah, seperti yang kita ketahui di awal bahwa PC rakitan dan PC build up itu biasanya terlihat sama. Kalau misalnya kamu perhatikan dalam memilih PC, ada beberapa komponen yang memang berbeda di PC build up dan PC rakitan. Oke, kita bahas dulu untuk PC build up. Nah, PC build up itu sebenarnya adalah PC yang sudah jadi dan dikeluarkan oleh produsen-produsen seperti HP, Dell, Samsung, kemudian yang lainnya juga. PC build up ini sebenarnya sudah masuk di kategori-kategori yang berbeda. Mungkin PC build up-nya untuk kantor, PC build up-nya untuk kegiatan produktivitas, atau PC build up-nya digunakan untuk gaming. Dan dikeluarkan sudah satu paket. Artinya di dalamnya sudah tergandung VGA, RAM, power supply, motherboard yang dikeluarkan khusus oleh produsen itu. Ada beberapa kelebihan maupun kekurangan dibandingkan PC rakitan. Yang pertama adalah komponen PC build up lebih berkualitas. Kenapa lebih berkualitas? Biasanya ketika kamu beli PC build up, komponen tersebut dipaket dengan garansi sebanyak 3 tahun. Nah, komponen-komponen tersebut tidak hanya per komponen aja yang digaransi, karena keseluruhannya ketika kamu tidak membuka PC build up tersebut, itu termasuk juga garansi, baik hardware maupun software. Jadi kamu gak usah khawatir kalau misalnya ada kerusakan sebelum masa garansinya habis dan bisa diklaimkan. Yang kedua, lebih hemat listrik. Biasanya PC build up dipaketkan dengan paket yang mini, ataupun kalau misalnya sebesar ini, biasanya PC-nya itu sudah di custom dengan power supply khusus. Makanya itu, dan komponen di dalamnya biasanya hemat daya, baik dari VGA, motherboard, RAM, maupun yang lainnya. Yang ketiga, jangka waktunya lama. Nah, termasuk yang komponen yang satu tadi. Kita lihat ya bahwa jangka waktu yang digaransikan oleh produsen-produsen komputer pada PC build up biasanya cukup lama. Itu yang harus diperhatikan. Biasanya antara 1 sampai 3 tahun. Biasanya garansinya terdapat di belakang sini. Jadi selama garansi itu tidak rusak dan tidak kamu buka untuk di custom, garansi tersebut tetap berlaku. Kemudian lanjut, tidak perlu memikirkan komponen. PC build up ini biasanya dihasilkan oleh produsen komputer sudah merupakan komponen-komponen yang ditujukan khusus, misal untuk kebutuhan produktivitas kantor. Berarti isinya komponen tersebut tidak berisi dengan VGA mahal dengan kemampuan editing yang bagus. Jadi komponennya sudah dipaket bagaimana cocoknya untuk kegiatan perkantoran. Kemudian tidak perlu memikirkan biaya, karena memang PC build up sudah dalam satu kesatuan, maka itu harganya sudah pas. Jadi kamu nggak perlu memikirkan harga per komponennya. Ketika PC build up itu sudah satu paket, itulah harga biayanya. Kemudian PC build up biasanya lebih aman. Nah, karena komponen itu dikeluarkan oleh produsen PC build up itu biasanya dipaketkan dengan paket-paket selain hardware juga software. Softwarenya tentu aja termasuk antivirus keamanan dan paket-paket seperti produktivitas. Inilah yang membuat PC build up ini semakin mudah untuk kamu yang awam dalam memilih komponen PC. Lanjut lagi, biasanya PC build up itu sudah ada OS-nya di dalamnya, baik Windows ataupun Linux. Nah, seperti Mac, kalau misalnya kamu beli Mac, itu sudah dalam satu paket, karena produsennya cuma satu, yaitu Apple. Apple itu termasuk penghasil PC build up. Jadi, kamu nggak usah membusingkan apakah OS-nya itu asli atau enggak. Ada juga sih sebenarnya produsen yang tidak memasukkan OS, karena memang mungkin untuk kelulusan kamu mau pakai OS apa, mau Windows ataupun Linux. Tapi kalau misalnya Apple, ya tentu aja sudah ada macOS di dalamnya. Kemudian yang terakhir, biasanya cocok untuk kegiatan perkantoran ataupun sekolahan. Kenapa? Selain bentuknya kecil, tidak sebesar ini, PC build up itu juga hemat listrik dan dapat ditempatkan di mana aja.
pembelian secara lebih banyak ataupun secara grosir biasanya harganya lebih murah dan sudah termasuk Windows original. Jadi sekolah ataupun kantor nggak usah nih misalnya memikirkan satu persatu PC tersebut apakah memenuhi syarat untuk ditaruh di kantor ataupun di sekolah. Jadi itulah kelebihan-kelebihan PC build up. Nah, sekarang kita bahas yuk apa aja sih sebenarnya kekurangannya. Sekarang kita bahas tentang kekurangan PC build up. Yang pertama, kita lihat bahwa harganya PC build up lebih mahal daripada PC rakitan. Kenapa? Ya karena memang jaminan garansinya, terus ketersediaan komponen yang bagus, dan lain sebagainya. Itu yang membuat PC build up biasanya lebih mahal daripada ketika kamu rakit sendiri. Yang kedua, tidak bisa membeli komponen. PC build up biasanya seperti Optiplex, Dell itu sudah termasuk satu paket di situ. Jadi kamu nggak bisa kalau misalnya minta dalamnya adalah RTX 2060 ataupun RTX 3080 karena sudah dipaketkan bahwa PC build up ini untuk PC kantor misalnya atau untuk PC sekolahan. Jadi komponennya sudah tertentu. Nah, yang ketiga adalah kalau mau mengupgrade, biasanya kamu harus ke service center. Kenapa? Karena PC build up sudah digaransikan dengan beberapa komponen yang harus dilabeli garansi. Jadi ketika garansi itu robek, maka kamu akan kehilangan jaminan-jaminan yang disediakan oleh produsen. Jadi mau nggak mau, kalau misalnya kamu mau nambah RAM ataupun komponen lainnya, kamu harus ke service center dan menjamin bahwa garansi itu masih berlaku. Yang keempat adalah tidak memiliki kontrol penuh terhadap komponen. Biasanya kalau misalnya komponen-komponen rusak, karena komponen PC build up itu khusus, kontrol komponennya jadi agak sulit nih. Misal, power supply-nya rusak. Kamu nggak tahu misalnya itu komponen yang rusak bagian mana, karena memang power supply-nya adalah khusus. Itu kesulitan untuk PC build up ya. Kemudian yang kelima, suku cadang sulit didapatkan atau lebih mahal. Coba kamu lihat power supply untuk PC build up. Karena power supply-nya adalah power supply khusus, harganya juga cukup mahal. Dan biasanya kalau untuk tipe-tipe lama PC build up biasanya sudah discontinue dan hanya rekondisi yang tersedia di pasaran. Ini menjadi suatu kesulitan sendiri bahwa kalau misalnya PC build up itu rusak. Jadi itu kelebihan dan kekurangan PC build up. Nah, sekarang kita bahas yuk PC rakitan. Kita tahu sendiri ya bahwa memang PC rakitan adalah PC yang kita rakit sendiri. Atau misalnya kamu minta rakitin orang nih dengan komponen-komponen yang kamu beli sendiri. Jadi itu biasanya disebut PC rakitan, bukan hasil dari rakitannya produsen-produsen seperti Dell, HP, dan yang lainnya. Jadi mereknya bisa kamu beda-bedakan di dalam komponen di dalamnya. Sekarang kita bergeser ke kelebihan PC rakitan. Yang pertama adalah keleluasaan memilih komponen. Seperti yang kita ketahui, kalau namanya PC rakitan ya, kamu bisa milih komponen-komponen di dalamnya. Mau misalnya pakai VGA atau enggak, VGA-nya mau AMD atau Nvidia, prosesornya mau Intel atau AMD, itu terserah kamu. Yang kedua, harga relatif murah. Ya sebenarnya sih ini relatif ya, dibandingkan PC build up. Karena apa? Ya itu tadi, kita bisa milih komponen, baik mau yang baru ataupun yang second. Jadi bisa dicampur nih antara second ataupun baru. Tergantung budget kamu berapa, jadi bisa dipilih dan ditekan. Kalau misalnya PC build up itu 4 juta, dapat yang sekedarnya, mungkin PC rakitan bisa lebih bagus dengan spesifikasi yang lebih tinggi di harga yang sama. Yang ketiga, mudah untuk diperbaiki. Ya sebenarnya ini mudah untuk diperbaiki nih, tetap ya kita butuh bantuan untuk tukang servis. Tapi bagi kamu yang kelihatannya awam ataupun saya yang kelihatan awam, bisa kok sebenarnya cari di YouTube ataupun di referensi yang lainnya. Kalau misalnya komponen-komponen di PC rakitan itu ada yang rusak, jadi hanya komponennya aja yang kamu perbaiki, nggak perlu untuk ke service center ataupun ke tempat yang lain. Kemudian adalah modif dengan sesuka hati. Jadi terserah kamu mau dikasih water cooling ataupun dengan heatsink biasa, mau yang casingnya open air ataupun yang tertutup nih. Inilah enaknya salah satu PC rakitan. Kemudian garansi dengan komponen terpisah. Jadi kalau misalnya kamu mau bongkar PC rakitan dan ada garansinya, itu garansinya berbeda. Misal untuk VGA dengan garansi AAA ataupun
Untuk prosesor dengan garansi resmi beda lagi. AMD misalnya dengan garansi AMD berapa tahun. Nah, itu bisa kamu klaimkan dengan beberapa produsen-produsen komputer yang berbeda. Ini yang menjadi keleluasaan di PC rakitan. Ya, selain memang ada kelebihan, tentu aja ada kekurangan untuk PC rakitan sih. Oke, untuk yang pertama adalah rumit memilih komponen. Ya, sebenarnya untuk memilih komponen ini nggak rumit-rumit banget sih, tetapi kalau misalnya kamu merakit sendiri, terus kemudian kamu rakit dan benar-benar masih pemula, kadang komponen itu bingung, apakah nanti bottleneck atau enggak, apakah langsung nyala atau enggak. Nah, ini yang perlu diperhatikan dan kamu perlu penguatan luas, baik dari internet ataupun kamu sharing nih dengan teman-teman kamu. Kemudian yang kedua, jika komponen tidak berjalan sesuai harapan, seperti yang sudah saya bahas tadi. Jadi, seperti PC rakitan yang lainnya, PC ini biasanya nggak langsung nyala. Ini pengalaman. Jadi, di beberapa review saya juga, saya mereview sebuah PC rakitan itu nggak langsung nyala. Ada beberapa yang langsung sih sebenarnya, tapi ada juga beberapa yang nggak langsung nyala. Misalnya, RAM-nya nggak kecolok dengan benar, atau kabel power yang masih belum dicolok dengan benar, dan beberapa hal lainnya yang harus diperiksa. Apalagi ya kalau misalnya pakai komponen second, ini makin rumit lagi. Jadi apakah kita beli itu dalam keadaan rusak atau enggak, ini yang perlu dites benar-benar. Kemudian harga yang berbeda tiap toko. Nah, ini harus kamu bandingkan, mau di tokonya, toko online ataupun offline. Biasanya harganya dengan jenis yang sama itu berbeda. RTX 3060 misalnya ada yang harga 12 juta di toko satu, ternyata di toko satunya ada yang 13 juta. Apakah garansinya sama? Mungkin aja sama, tetapi harus dicek juga nih, sebenarnya yang 12 juta itu sudah buka segel atau enggak, tokonya juga apakah sudah terpercaya atau enggak. Jadi harus benarlah diteliti. Kemudian salah perkiraan bisa merugikan. Apa maksudnya? Jadi misalnya seperti yang tadi sudah saya bahas, ada suatu ketika kamu rakit itu komponennya bottleneck. Jadi apa sih bottleneck? Nggak cocok. Misalnya VGA-nya VGA terbaru, prosesor lawas generasi ketiga Intel, ternyata disandingkan dengan RTX 3090. Nah, ini sebenarnya membuat mubazir ya, karena komponennya juga nggak berjalan sesuai dengan harapan. Kemudian yang terakhir, cenderung PC rakitan lebih memakan banyak listrik. Ya emang sih kita nggak bisa menghindari ya, sebenarnya PC rakitan itu biasanya power supply-nya minimal 400 watt. Dan pemakaiannya biasanya nggak sekedar biasa-biasa aja nih. Biasanya kamu tambah VGA, belum lagi yang ada pin powernya 6, pin powernya 8. Kemudian prosesornya karena sesuka hati, kamu pakai AMD FX yang TDP-nya lebih dari 100 watt, ataupun kamu pakai Intel Core i9 yang TDP-nya tinggi. Tapi memang kalau dibandingkan dengan PC build up, memang PC rakitan ini lebih boros listrik. Baik, kesimpulannya adalah, jadi di antara PC rakitan maupun PC build up mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing nih. Kalau dari saya sendiri sebagai reviewer, ya saya lebih senang untuk PC rakitan. Kenapa? Karena memang lebih luasa, dan untuk penjelasannya ke teman-teman juga enak, karena memang sesuai dengan rakitan yang saya inginkan. Kalau misalnya PC build up, biasanya nggak leluasa, karena memang selain tempatnya kecil, casingnya kecil, komponen yang bisa di-upgrade juga terbatas karena dengan power supply yang terbatas juga komponen listriknya untuk disuplai. Itu aja untuk pembahasan antara rakitan ataupun PC build up. Jadi gimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya, kita diskusi bareng.